Taib, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ta'ala. Kita lanjutkan kembali pelajaran kita. Kita lanjutkan pelajaran bagian ke-11 atau pelajaran ke-11 bagian B, bagian kedua. Taib. Apa yang akan kita bahas di pelajaran ke-11 ini? Di sini insyaallah ta'ala kita akan membahas tentang al-mubtada'u wal khabar. Pembahasan tentang mubtada dan khabar. Sebelumnya kita sudah ambil ada hiwar. Ya, di situ kemarin kita katakan ada beberapa contoh dari mubtada dan khabar. Mubtada dan khabar sendiri sudah pernah kita singgung di jilid yang kedua, ya. Bahwasanya kita katakan mubtada dan khabar itu adalah rukun atau penyusun dari jumlah ismiyah. Jadi ketika kita berbicara tentang mubtada dan khabar, itu berarti kita sedang berbicara tentang jumlah ismiyah. Apa itu jumlah ismiyah? Yaitu jumlah atau kalimat yang diawali oleh isim atau kata benda. Taib. Kemarin sudah kita ambil pengertian mubtada dan khabar. Kemudian sekarang kita masuk ke hukum mubtada. Jadi ada beberapa hukum yang berkaitan dengan mubtada. Nanti kita bagi pembahasannya bagi menjadi dua, hukum yang berkaitan dengan mubtada dan hukum yang berkaitan dengan khabar. Taib. Jadi min ahkamil mubtada. Apa maksudnya ahkamil mubtada? Yaitu apa saja yang perlu kita ketahui jika berbicara tentang mubtada. Di sini ada beberapa poin nanti, 1, 2, kemudian 3, 4. Ada 4 poin. Ada 4 poin yang penting kita ketahui berkaitan dengan mubtada ini. Yang pertama, anwa'u al-mubtada. Kita perlu tahu dulu macam-macam mubtada. Baik. Mubtada itu ada dua macam. Al-mubtada'u imma ismun sharihun wa imma masdarun muawwalun. Mubtada itu bisa berbentuk isim sharih, ini bentuk yang pertama, dan bisa juga berbentuk masdar muawwal. Ini bentuk mubtada yang kedua. Apa yang maksud dengan isim sharih? Isim sharih semua kata ya, yang sharih, ya, semua kata benda yang sharih. Apa itu sharih? Jelas, zahir, ya. Jadi misalkan kita katakan kitabun, qalamun, al-masjidu, rasulun, an-nabiyyu, al-kitabu, dan seterusnya. Itu semua namanya isim sharih. Kalau masdar muawwal, apa pengertian masdar muawwal kemarin? Pengertiannya adalah an ditambah fi'il. Ya, jadi masdar muawwal itu terdiri dari an wal fi'il. Fi'il mudhari maksudnya ya. Itu masdar muawwal. Jadi kalau masdar muawwal itu beda dengan isim sharih. Kalau isim sharih langsung kata bendanya, kitabun, qalamun. Kalau masdar muawwal enggak. Dia seolah-olah kata kerja dia, padahal sebenarnya dia kata benda. Nah, itu dia masdar muawwal. Jadi masdar muawwal bisa dibuat-buat asal tahu tasrif fi'ilnya. Ya, dia menggunakan tasrif fi'il. Baik, langsung kita lihat contohnya. Isim sharih, apa contohnya? Yang pertama, Allahu Rabbuna. Allahu Rabbuna. Mana mubtada'nya di sini? Allahu, lafzul jalalah ya. Ini dia mubtada'nya. Dan dia berbentuk apa? Berbentuk isim sharih. Ya, lafzul jalalah di sini berbentuk isim sharih. Rabbuna, Rabb kami. Ini khabarnya. Jadi kita tidak bahas khabar di sini, kita fokus di mubtada'nya dulu ya. Jadi lafzul jalalah di sini adalah isim sharih. Kemudian contoh yang kedua, al-qira'atu mufidatun. Al-qira'atu mufidatun. Mana mubtada'nya? Al-qira'ah. Apa bentuknya? Ismun sharih, isim yang jelas. Kemudian al-julusu huna mamnu'un. Duduk di sini itu terlarang. Ya, mana mubtada'nya? Al-julusu. Al-julusu bentuknya apa? Ismun sharih. Nahnu tullabun. Kami adalah para santri. Mana mubtada'nya? Nahnu. Ya, nahnu mubtada'nya dan dia termasuk isim sharih. Lah bukannya nahnu dhamir. Ya.
nahnu itu domir. Tidak, ya. Memang nahnu itu domir, tapi domir termasuk isim sorih dia. Ya, jadi ada dua pembagian isim nanti ya. Ya, ada isim zohir, isim domir. Nah, kalau domir itu lawannya zohir. Kalau sorry, lawannya masdar mu'awwal. Gitu ya. Jadi ini pembagian yang lebih umum. Itu maksudnya. Jadi domir itu memang dia namanya isim domir. Ya, domir itu ya lawan dari zohir. Ya, tapi di sini kan pembagiannya berdasarkan hal yang lain. Berdasarkan kata benda apa bukannya. Kalau dia kata benda, maka dia sorry. Itu aja. Ya. Sebenarnya dia katakan isim saja sudah cukup di sini ya. Ismun, ya, semua isim maksudnya. Jelas sampai sini ya. Type. Kemudian yang kedua, tadi kan kita katakan mubtada ada dua, isim sorry dan masdar muawwal. Masdar muawwal contohnya wa antasumu khairul lakum. Mana mubtadanya di sini? Ya, mubtada tentu ada di awal, antasumu. Kenapa enggak wa jadi mubtada? Wa itu huruf, enggak ada namanya huruf jadi mubtada ya. Jadi setelahnya kita lihat. Antasumu. Lah ini kan jumlah fi'liyah, ini karena diawali fi'il. Tidak, ini jumlah ismiyah, tidak diawali oleh fi'il di sini. Dari mana kita tahu? Karena an setelahnya ada fi'il. Kalau nggak ada an, baru kita katakan dia jumlah fi'liyah. Ini jumlah ismiyah. Karena an ditambah fi'il itu adalah masdar mu'awwal. Dan masdar mu'awwal itu dihitung sebagian dari isim. Namanya masdar. Masdar kan isim ya. Masdar itu bagian dari isim. Antasumu khairul lakum. Berarti ini sebenarnya antasumu ini adalah apa? Udah pernah kita bahas kemarin, siam ya, dari kata siam. Antasumu bimana wasiyamukum khairun lakum. Taib wa anta'fu aqrabu littaqwa. Ya. Wa anta'fu masdar muawwalnya di sini an ta'fu. An ta'fu berarti ini bacanya apa? Afu, afukum. Masdarnya afun. Dari mana kita tahu afun masdarnya? Hafalan ini ya. Dari hafalan. Soma yasumu, siam atau som. Dan afa yafu, afwan. Ya, itu dari hafalan gitu ya. Nah, jadi untuk menentukan masdar satu fiil, ya kembali ke hafalan. Kemudian ada beberapa wazan-wazan yang sudah pernah kita ajarkan dulu di jilid yang kedua. Itu bisa dimurojah kembali. Taib wazan-wazan masdar ya, bisa dilihat kembali di rekamannya. Taib. Wa anta'fu aqrabu littaqwa. Engkau memaafkan mereka itu lebih baik, lebih dekat kepada ketakwaan. Taib. Ini hukum yang pertama yang perlu kita ketahui berkaitan dengan mubtada. Kemudian yang kedua, ta'riful mubtada'i wa tangkiruhu. Ta'rif. Ta'rif di sini bukan yang dimaksud adalah pengertian, bukan, ya. Ta'rif di sini berasal dari kata ma'rifah. Kemudian tangkir ini berasal dari kata nakiroh. Ya, ma'rifah, nakiroh. Jadi ta'riful mubtada artinya mubtada berbentuk ma'rifah dan mubtada berbentuk nakiroh. Taib. Lah bukannya kemarin kita katakan mubtada itu selalu ma'rifah. Taib, akan kita lihat sekarang. Al-aslu fil mubtada'i an yakuna ma'rifatan. Nah, ini dia kaidah. Ya. Al-aslu fil mubtada'i an yakuna ma'rifatan. Ini dihafalkan kaidahnya. Hukum asal mubtada itu adalah ma'rifah. Kama fil amtsilatil atiyah. Al-mubtada'u tahtahu khat. Ya. Contohnya berikut ini, mubtada adalah yang dikasih garis di bawahnya. Muhammadun mubtada. Ma'rifah bukan? Ma'rifah. Karena Muhammad itu alam. Alam itu bagian dari ma'rifah. Masih ingat ma'rifah apa saja ya? Kemudian ana itu domir. Domir juga bagian dari ma'rifah. Hadza isim isyarah juga bagian dari ma'rifah. Ada 7 itu ya. Ana salihun dzamal fata bni ya rajul. Ya. Ana salihun dzamal fata bni ya rajul dan seterusnya. Dzamal fata bni ya rajul. Baik. Jadi di sini mubtada'nya contoh-contohnya kita lihat ya, Muhammadun, ana, hadza, kemudian di sini ada alladzi ya, ada al-Qur'anu. Ini semua ma'rifah apa nakirah? Ma'rifah. Miftah ya. Miftah ini
Ma'rifah ya, karena dia mudhofun ilaih. Mudhofun ilaih. Baik. Ini semua contohnya ma'rifah. Ini karena memang hukum asalnya mubtada itu ma'rifah. Kenapa? Karena yang namanya mubtada itu adalah yang sesuatu yang sedang kita bicarakan. Mubtada adalah sesuatu yang sedang kita bicarakan. Maka tidak mungkin kita membicarakan sesuatu yang belum pasti, belum jelas, masih ngambang begitu. Jadi kita membicarakan sesuatu yang sama-sama kita ketahui. Itu yang sedang kita bicarakan. Misalkan Muhammadun Rasulullah. Nah, kalau kita mengatakan rojulun, siapa rojulun itu? Belum jelas orangnya. Nah, maka harus diperjelas dulu. Muhammadun Rasulullah. Muhammad adalah apa? Rasulullah. Utusan Allah. Ana mudarrisun, ya. Ana mubtada. Kemudian hadza masjidun. Dan alladzi ya'budu ghairallahi musyrikun, yang menyembah selain Allah itu adalah pelaku kesyirikan. Al-Qur'anu kitabullah. Al-Qur'an di sini dia kenapa dia termasuk ma'rifah? Karena ada alif lamnya. Dan miftahul jannati as-shalah. Miftah di sini kenapa dia di i'rab sebagai mubtada padahal enggak ada alif lamnya? Karena dia sebagai mudhof, kata setelahnya ada mudhofun ilaihnya. Jadi mudhofun ilaih itu semuanya dihukumi ma'rifah. Taib. Waqad yakunul mubtada'u nakiratan. Nah, ini dia. Tadi hukum asalnya mubtada itu ma'rifah. Tapi qad yakunu. Perhatikan qad kalau ketemu dengan fi'il mudhari artinya kadang-kadang. Terkadang mubtada itu nakirah. Bisyurutin minha, akan tetapi ada syarat-syaratnya. Ya. Kalau dia keluar dari kaidah umum maka harus ada syarat-syaratnya. Apa syarat-syarat mubtada nakirah? Yang pertama, an yakunal khabaru shibha jumlah. Khabarnya harus berbentuk shibhu jumlah. Masih ingat apa itu khabar shibhu jumlah? Al-muradu bi shibhil jumlah az-zarf wal jar wal majrur. Ya. Syaratnya dia harus khabarnya bentuk shibhu jumlah. Dan shibhu jumlah itu bisa berbentuk dzaraf, bisa berbentuk jar majrur. Contohnya, langsung lihat ke contoh di sini. Indana sayyaratun. Indana ini dzaraf. Ya. Dzaraf ya kan? Inda itu dzaraf. Ya, nah itu mudhofun ilaih. Dan kedua-keduanya ini dinamakan shibhu jumlah. Ya. Indana ini namanya shibhu jumlah dan dia sebagai khobar. Lo khobar kok di depan? Ya, di sini boleh, ya. Dia khobarnya di sini boleh, ya. Jadi khobarnya di sini indana. Kemudian mana mubtada'nya? Mubtada'nya ada di belakang sayyarah. Paham ya? Jadi mubtada'nya di sini nakirah, ya kan? Sayyarah. Sayyarah mubtada'nya nakirah. Dan karena dia nakirah, kita taruh di belakang. Ya, jadi kalau kita katakan sayyaratun indana salah. Sayyaratun indana enggak boleh. Kalau kita mau mengatakan sayyaratun tanpa ada alif lam, maka letakkan di belakang. Indana sayyaratun. Paham maksudnya ya? Nah, jadi itu syaratnya. Wa an yataqaddama 'alal mubtada, dan dia harus mendahului mubtada'nya. Jadi mubtada itu kadang boleh kita taruh di belakang, enggak selamanya ada di depan mubtada itu. Paham sampai sini ya? Jelas insyaallah ya. Taib. Jadi indana sayyaratun, indana itu khabar, sayyaratun mubtada. Mubtada muakhir namanya. Mubtada yang diakhirkan. Dan indana khabar muqaddam, khabar yang dikedepankan. Karena memang letaknya biasanya khabar itu di belakang. Taib. Jelas ya? Kemudian tadi kan kita katakan syibhu jumlah ada dua, dzaraf dan jar majrur. Contoh untuk jar majrur ini. Ya, li akhun. Li, lam itu huruf jar. Ya, sukunin isim majrur. Ya, ini dua kata, paham ya? Li akhun, saya punya saudara laki-laki. Jar majrur di sini sebagai khabar. Ya, jar majrur di sini juga sebagai khabar syibhu jumlah. Ya, kemudian akhun sebagai mubtada'nya. Nah, jadi khabarnya di sini berbentuk apa? Khabarnya bentuk jar, majrur, huruf jar dan isim majrur. Jelas sampai sini ya? Taib. Jadi akhun di sini bentuknya apa? Nakiro. Mubtada nakiro dia. Kenapa boleh mubtada nakiro di sini? Karena khabarnya yaitu syibhu
jumlah. Contoh yang lain misalkan, contoh yang lain ya, kita mengatakan fil masjidi rojulun. Nah, fil masjidi rojulun. Mana mubtada'nya di sini? Mubtada'nya rojulun. Ma'rifah nakirah? Nakirah. Kenapa boleh nakirah dia? Karena dia didahului oleh khabar syibhu jumlah berbentuk jar majrur. Nah, sekarang kalau kita ingin rubah kalimat ini fil masjidi rojulun ini menjadi kalimat normal yang mubtada'nya normal, maka kita katakan ar-rojulu fil fasli. Nah, ini dia kalimat normalnya. Ar-rajulu fil fasli. Mana mubtada'nya? Ar-rajulu. Mana khabarnya? Fil fasli. Bedakan dua contoh ini ya. Jadi contoh yang pertama mubtada'nya di belakang. Kenapa mubtada'nya di belakang? Karena nakiro. Kemudian contoh yang kedua, boleh mubtada'nya di depan karena dia ma'rifah ada alif lamnya di sini. Baik. Jelas insyaallah ya. Berarti kalimat ini kalau kita rubah al-akhu li as-sayyaratu indana. Itu kalimat bentuk normalnya. Tapi apakah merubah makna? Enggak ada bedanya kalimat pertama kalimat kedua ya. Sama maknanya. Baik. Kemudian yang kedua, syarat yang kedua, an yakunal mubtada'u ismu istifham. Kalau tadi syarat yang pertama khobarnya berbentuk syibhu jumlah. Syarat yang kedua mubtada'nya berbentuk isim istifham. Apa itu isim istifham? Kata tanya. Ya, wa asma'ul istifham nakiratun. Isim-isim istifham itu dihukumi nakirah. Ingat ini ya kaidahnya. Isim istifham ya, madza, kemudian ma, ila, ya, kaifa, ya. Itu semua isim istifham. Isim istifham itu dihukumi nakirah. Contohnya, ma bika, ada apa denganmu? Ini kalimat tanya bukan kalimat tanya. Mana kalimat tanyanya di sini? Ma. Kata tanyanya ma di sini. Ya, ma berarti sebagai mubtada. Ini dia ma. Ma ini mubtada. Kemudian khabarnya mana? Bika. Nah, ma bika. Jadi bukan satu kalimat ini ya. Dua kalimat ini sebenarnya ma dan bika. Ma bika. Dua kata apa? Ma dan bika. Ya, ma itu mubtada. Bika itu jar majrur. Di sini boleh dibentuk nakiro di sini. Kenapa? Karena konteksnya pertanyaan. Ya. Contoh yang kedua, man maridun. Man maridun. Di sini man ini nakiro. Ya. Mubtada nakiro. Atau contoh yang lain, misalkan kam taliban fil fasli. Kam taliban fil fasli. Di sini mubtada'nya kam. Kemudian taliban. Kam taliban. Taliban ini tambahan saja. Dia i'rab tamyiz nanti ya. Nanti kita akan bahas di bab tersendiri tamyiz. Kemudian fil fasli. Fil fasli ini khabarnya. Kam taliban fil fasli. Mungkin antum bertanya, kenapa taliban mansub? Karena tamyiz itu mansub. Tamyiz di i'rabnya nanti ya. Tamyiz itu termasuk mansubat. Nanti akan kita bahas insyaallah di bab tersendiri apa yang dimaksud dengan tamyiz. Dan kata taliban di sini hanya berlaku di kam saja ya. Kalau man nggak pakai, man taliban nggak bisa. Ya. Jadi dia mansub itu hanya setelah kam. Jadi kam ini dia kata tanya yang agak unik, dia beda sendiri dengan yang lain. Nanti kan kita lihat keunikannya itu apa maksudnya. Baik. Jadi kam mubtada, kemudian fil fasli khabar. Di sini kam berbentuk nakiro. Kenapa boleh mubtada nakiro di sini? Karena dia adalah isim istifham, dan isim istifham itu dihukumi nakiro semuanya. Jadi ma, man, kam ini nakiro semua dia. Karena isim istifham kan nggak ada di pembahasan ma'rifah kemarin ya. Yang ma'rifah itu isim isyarah, domir, ya kan, isim mausul, isim istifham nggak ada di situ. Berarti isim istifham itu nakiro. Taib. Itu yang kedua. Hukum yang kedua yang berkaitan dengan mubtada. Kemudian hukum yang ketiga yang harus kita ketahui tentang mubtada adalah tentang tartibul mubtada'i wal khabar. Tartib, urutan mubtada dan khabar. Tadi kita lihat ya, mubtada ada yang di depan, ada yang di belakang. Yang benar sebenarnya yang mana? Baik, kita lihat di sini.
Al-aslu an yataqaddamal mubtada'u 'alal khabar. Hukum asal, ini kaidahnya ya. Hukum asalnya mubtada itu mendahului khabar. Mubtada duluan dia, karena namanya mubtada. Mubtada artinya bidayah, di kata bada'a, di awal. Ya, seharusnya dia di depan begitu. Hukum asal mubtada itu memang selalu di depan, mendahului khabar. Hukum asalnya. Contohnya anta mudarrisun. Mubtadanya di sini anta. Wa yajuzu aksuhu, dan boleh berlawanan. Maksudnya apa? Berlawanan berarti khobar duluan baru mubtada. Contohnya apa? Amudarrisun anta. Amudarrisun anta. Asal katanya apa nih? Anta, anta mudarrisun, gitu kan? Tapi dibalik. Nah, apa bedanya? Sama aja maknanya sebenarnya ya. Anta mudarrisun sama amudarrisun anta itu sama maknanya. Ya. Maka di kalimat anta mudarrisun, mana mubtada'nya? Nih mubtada'nya ada di belakang dia. Anta. Ya. Khabarnya mudarrisun dikedepankan dia. Dalam konteks apa ini? Konteks pertanyaan. Jadi boleh mubtada itu ada di belakang dalam konteks pertanyaan sebagaimana kita contohkan di atas tadi. Ya, ini juga boleh ya, dalam konteks syibhu jumlah. Paham ya? Jadi hukum asalnya mubtada itu mendahului khabar, tapi terkadang boleh berlawanan dalam bentuk pertanyaan. Kalau konteksnya pertanyaan. Baik. Kemudian ada beberapa kondisi yang mana mubtada itu wajib dikedepankan. Kadang juga boleh dikedepankan. Apa maksudnya? Kita lihat. Wa yajibu an yataqaddamal mubtada'u idza kana istifhamin. Wajib mubtada itu an yataqaddamal mubtada. Wajib mubtada itu berada di depan. Yataqaddam artinya berada di depan, maju. Dia wajib maju. Berarti maksudnya maju berarti dia di awal kalimat. Dia wajib maju ke awal kalimat. Kapan itu? Kalau mubtadanya berbentuk isim istifham. Contohnya ma bika. Ma mubtada, bika khabar. Di sini ma nggak boleh kita taruh di belakang. Bika ma nggak boleh. Coba kita lihat. Selama ini kita pelajari hewar-hewar yang sudah kita baca yang ada kata tanyanya. Itu pasti kata tanya di awal. Ya kan? Hal, kemudian kam, aina, mata, ya mada, itu semua pasti berada di awal. Kenapa? Karena di situ dia sebagai mubtada, dan mubtada kalau berbentuk isim istifham wajib dikedepankan. Wajib dia maju. Baik. Kemudian yang kedua, wajibu an yataqaddamal khabaru idza kana isma istifhamin. Sekarang kebalikannya, khabar yang wajib maju sekarang. Kalau tadi mubtada, ya, mubtada yang maju tadi. Sekarang khabar yang maju. Kan khabar hukum asalnya di belakang ya. Hukum asalnya di belakang. Kapan dia harus dikedepankan? Ini pembahasan yang penting ya. Kapan khabar itu harus dikedepankan? Kalau khabarnya berbentuk isim istifham. Wajibu an yataqaddamal khabar idza kana isma istifhamin. Maka dia wajib dikedepankan. Contohnya masmuka. Yang kedua kaifa haluka. Di sini mana khabarnya? Khabarnya adalah mana mubtada'nya di kalimat masmuka atau kaifa haluka? Mubtada'nya adalah kata ismuka. Ya, kata ismuka. Kemudian kata haluka. Taib. Jadi khabar itu wajib maju, wajib berada di depan. Kalau dia berbentuk isim istifham, contohnya mas muka. Mana khabarnya di sini? Ma. Ya, ma itu apa? Isim istifham kan. Makanya wajib berada di depan. Karena kalau kita katakan ismuka ma, salah kalimatnya, kacau kalimatnya. Paham ya? Jadi ismuka di sini apa bentuknya? Mudhaf mudhafun ilaih sebagai mubtada. Kemudian ma khabar muqaddam, khabar yang dikedepankan. Jadi wajib dikedepankan di sini.
Ya. Apa bedanya dengan ma bika? Ma bika, kalau di sini mubtada'nya wajib berada di depan. Kenapa? Karena ma di sini mubtada'nya. Beda dengan di sini, ya. Bedanya di situ. Jadi kalau ma di sini mubtada, ma yang di sini khabar. Jadi kalau ma-nya berbentuk isim istifham, maka dia wajib berada di depan. Ya, kalau mubtada'nya berbentuk isim istifham, maka dia wajib berada di depan. Ma bika. Ma bika. Ma mubtada, kemudian bika khabar mubtada. Man maridun. Man di situ mubtada, maridun khabarnya. Jelas sampai sini ya? Taib. Kenapa kok nggak boleh bika ma? Ya, kalau ismuka ma boleh. Ya, ismuka ma, nggak boleh juga ismuka ma ya. Karena khabarnya di sini isim istifham. Nah, jadi nanti cara membedakan nanti apakah dia khabar atau mubtada itu lihat saja kepada konteksnya nanti. Ya, nanti kalau udah terbiasa ya akan dengan mudah nanti bisa mendeteksi dengan sendirinya. Taib. Taib. Ini dia tartibul mubtada wal khabar. Nanti insya Allah akan kita ulang lagi pembahasan ini tentang urutan mubtada dan khabar. Kemudian poin yang terakhir yang berkaitan dengan mubtada ya adalah hazful mubtada. Boleh menghapus mubtada. Ya, hazfu artinya menghapus. Yajuzu hazful mubtada'i idza ulima. Kapan boleh kita menghapus mubtada? Idza ulima, jika telah diketahui. Ya, jika telah diketahui apa mubtada yang terhapus itu. Contohnya misalkan taqulu lis-sa'ili anismika. Kita katakan kepada orang yang bertanya. Ada orang nih nanya kepada kita. Nama antum siapa? Maka kita jawab Hamid. Hamid di sini apa? Khobar. Mana mubtadanya? Enggak kita sebutkan. Karena mubtadanya adalah ismi Hamid. Jelas ya? Jadi asal kalimatnya ismi Hamid. Ismi ini mubtada, tidak kita sebutkan dia. Kenapa? Karena ya sama-sama kita ketahui Hamid itu nama saya, bukan nama orang lain. Begitu. Karena yang ditanya saya, begitu kan? Mas muka, untuk menjawab Hamid doang. Benar, berarti ada mubtada yang terhapus. Ya. Kalau untuk menjawab lengkap, Mas muka ismi Hamid. Jadi ada mubtada, ada khabar. Jadi boleh menghapus mubtada jika sama-sama diketahui. Misalkan kita bertamu ke rumah orang, man bil bab, ya, kita ketok pintu, kemudian penghuni rumah dari dalam nyaut, siapa di depan pintu? Kita jawab nama kita, misalkan Muhammad. Ya. Muhammad itu khabar. Mana mubtada'nya? Mubtada'nya sama-sama diketahui, jadi tidak perlu disebut. Taib. Kemudian min ahkamil khabar. Yang warna hijau ini sekarang kita masuk ke hukum-hukum khabar. Kalau sudah kita tahu apa yang berkaitan dengan mubtada, sekarang lihat apa saja sih yang harus kita pahami. Yang berkaitan dengan khabar ada dua. Ada dua poin yang perlu kita pahami tentang khabar. Poin yang pertama, anwa'ul khabar. Apa saja sih contoh-contoh atau jenis-jenis khabar? Al-khabar imma mufradun ay laisa jumlah wa imma syibhu jumlah. Ada tiga. Khabar itu bisa berbentuk mufrad, berbentuk jumlah, berbentuk syibhu jumlah. Mufrad itu bukan berarti mufrad artinya wahid. Ya. Mufrad itu artinya bukan jumlah. Dia bukan jumlah ismiyah, bukan jumlah fi'liyah. Jadi kalau kita mengatakan al-muslimuna itu khabar mufrad namanya. Ya, satu kata arti khabar mufrad itu ya. Bukan maknanya satu kata. Wa imma jumlah, kalau jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Kemudian syibhu jumlah, dzaraf dan jar majrur. Kita lihat satu persatu. Khabar mufrad contohnya al-mu'minu mir'atul mu'mini. Mana khabarnya di sini? Khabarnya mir'atu. Ya, khabarnya mir'atu. Al-mu'minu mubtada, mir'atu khabar. Ya, mir'atul mu'min. Ya, khabar sekaligus sebagai mudhaf. Al-mu'mini mudhafun ilaihnya. Jelas ya, mir'ah itu artinya cermin ya, bukan mar'ah ya. Kalau mar'ah pakai kepala hamzah di sini, bukan pakai mad. Al mu'minu mir'atul mu'mini. Seorang mukmin itu cerminan mukmin yang
Mukmin yang lainnya. Ini khabarnya khabar mufrad karena satu kata doang. Al-mu'min nggak dihitung ya, karena dia mudhofun ilaih dia. Jadi mir'ah saja yang sebagai khabar mufrad. Mir'ah ini bentuknya jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah atau sibu jumlah? Enggak kan? Tidak, bukan jumlah ismiyah, bukan jumlah fi'liyah. Maka dia khabar mufrad. Kemudian khabar jumlah itu ada dua, jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah. Contohnya yang jumlah ismiyah, al-mudiru masmuhu. Mudir itu siapa namanya? Mana khabarnya di sini? Khabarnya adalah masmuhu. Ya, masmuhu. Berarti fi mahalli raf'in nanti dia. Masmuhu, ma itu kan isim istifham. Berarti jumlah ismiyah kan? Ismuhu, jadi bertingkat dia. Ya, nanti kan kita lihat insyaallah. Jadi al-mudir itu mubtada. Kemudian masmuhu. Masmuhu khabar. Kenapa masmuhu dikatakan khabar jumlah dan jumlah ismiyah? Karena ma adalah isim. Paham ya? Karena masmuhu yang kita kasih warna kuning ini khabarnya dan diawali oleh isim. Makanya dinamakan khabar jumlah ismiyah. Taib. Contoh yang selanjutnya, wallahu khalaqakum. Wallahu khalaqakum. Mana khabarnya? Khalaqakum. Khalaqakum dari dua kata, khalaqa dan kum. Dua-duanya sebagai khabar dan dia diawali oleh fi'il khalaqa. Berarti dia jumlah fi'liyah. Baik. Itu khabar jumlah. Kemudian khabar syibhu jumlah. Syibhu jumlah itu ada zarab, ada jar majrur. Ya. Kita lihat yang zarab. Al-jannatu tahta aqdamil ummahati. Mana khabarnya? Tahta aqdami. Ya, tahta. Apaan tahta aja ya. Ya, khabarnya tahta. Tahta itu apa namanya? Zaraf. Ya, mubtada jannah, kemudian tahta zarafun aqdami mudhafun ilaih. Baik, jelas ya? Al jannatu tahta aqdamil ummahati. Tahta zaraf dan dia sebagai khabar syibhu jumlah. Ya, khabar syibhu jumlah. Baik. Kemudian alhamdulillah. Alhamdulillah, bukan alhamdulillah ya, ini enggak ada alifnya. Diperbaiki di kitabnya kalau ada alif dihapus. Alhamdulillahi. Mana mau khabarnya di sini? Lafdzul jalalah lillahi. Lillahi terdiri dua kata kan? Lam dan Allah. Lillahi, li dan Allah. Nah, maka li dan Allah itu huruf jar dan isim majrur dan kedua-duanya sebagai khabar, maka ini namanya khabar syibhu jumlah. Khabar syibhu jumlah yaitu yang berbentuk jar majrur. Ya, jadi i'rabnya nanti fi mahalli raf'in. Apa maksudnya fi mahalli raf'in? Lawan dari kata marfu'un. Jadi kalau marfu'un kelihatan tandanya, ya, kelihatan tandanya. Misalkan kita mengatakan at-talibu mujtahidun. Ya. Mana kabarnya? Mujtahidun. Ya, mujtahidun kabarnya, ya kan? Mujtahidun kabarnya. Apa tandanya? Dhamma. Ini namanya marfu. Khabar marfu. Tapi kalau fi mahalli raf'in itu enggak kelihatan tandanya. Misalkan mana mengatakan at-talibu fil masjidi. Ya, mana khabarnya? Khabarnya bentuk syibhu jumlah fil masjidi. Jar majrur. Dua-duanya ini sebagai khabar. Apa tandanya? Enggak ada. Kalau antum katakan kasroh itu tanda jar, bukan tanda marfu. Dikatakan marfu juga enggak bisa. Ya. Kalau marfu itu antum harus marfu bid dhammah, begitu kan? Marfu harus antum sebutkan tandanya apa. Kalau enggak bisa sebutkan tandanya, karena enggak kelihatan seperti kalimat ini, maka antum i'rabnya fi mahalli raf'in. Ya, enggak bisa di i'rab marfu ini. I'rabnya fi mahalli raf'in. Taib. Kemudian mutabaqatuhu lil mubtada. Mutabaqah artinya kesesuaian. Kesesuaian hu. Hu di sini maksudnya khabar. Kesesuaian antara khabar dengan mubtada'nya. Yutabiqul khabaru al mubtada'a fi. Khabar dan mubtada itu
saling mengikuti. Atau khabar itu mengikuti mubtada dalam dua hal. Yang pertama dalam dalam jumlah, ya. Yang pertama dalam al-adad, dalam jumlahnya. Kemudian yang kedua dalam al-jins, jenisnya, jenis kelaminnya, laki-laki perempuan. Yang pertama al-adad dalam segi jumlah, al-ifrad wa tasniyah wal jama'. Mengikuti dalam hal mufrad, musanna dan jamaknya. Jadi kalau mubtada'nya mufrad, maka khabarnya juga mufrad. Musanna khabarnya mubtada'nya musanna, maka khabarnya juga musanna. Kemudian kalau mubtada'nya jama', maka khabarnya juga jama'. Contoh yang mufrad, al-mudarrisu waqifun. Al-mudarrisu waqifun. Mana khabar? Waqifun. Ya, waqifun mufrad apa bukan? Mufrad. Kenapa? Karena mudarrisu juga mufrad. Kemudian wattullabu jalisuna. Mana khabarnya? Jalisuna. Ya. Kenapa jalisuna jamak? Karena at-tullab juga jamak. Ya, jadi enggak masalah jenis jamak yang tiga itu ya. Jamak salim, mudzakkar salim sama jamak taksir. Enggak apa-apa beda jenis jamaknya. Yang penting sama-sama jamak ya. Contohnya di sini at-tullab jamak taksir, jalisuna jamak mudzakkar salim. Boleh di sini karena at-tullab berakal. Kalau tidak berakal enggak boleh pakai jamak mudzakkar salim. Baik, kemudian baba al-fasli mughlaqani. Mana khabarnya? Mughlaqani. Mughlaqani musanna. Kenapa? Karena mubtada'nya juga musanna. Itu baba. Asal katanya babani. Dua pintu. Ya, babani mughlaqani gitu ya. Baik. Kemudian wa nafidhatahu maftuhatani. Mana khabarnya? Maftuhatani. Kenapa dia musanna? Kenapa dia musanna di sini? Maftuhatani. Musanna muannas. Kenapa? Karena khabar mubtada'nya itu nafidhata, itu nafidhata juga musanna. Baik. Itu berarti kesimpulannya khabar mengikuti mubtada dari segi jumlahnya. Kemudian yang kedua, khabar mengikuti mubtada dari segi jenis kelaminnya, fit tadkir wa ta'nits, mudzakkar dan muannasnya. Contohnya hamidun muhandisun. Kenapa muhandisun atau khabar di sini sebagai berbentuk mudzakkar? Karena hamidun juga mudzakkar. Wa zaujatuhu tabibatun. Nah, mana khabar di sini? Tabibatun. Kenapa tabibatun muannats? Karena mubtada'nya zaujah muannats. Wa banahuma tajirani. Kenapa berbentuk muzakkar? Ya, musanna muzakkar, tajir muzakkar ya. Karena mubtada'nya yaitu ibna, itu muzakkar. Wa bintahuma mudarrisatani. Bintahuma mudarrisatani. Ya, mudarrisatani khabar. Kenapa dia di sini berbentuk muannas? Kenapa? Karena mubtada'nya juga muannas. Itu ya, berarti mubtada dan khabar itu mengikuti dalam hal al-adad dan al-jins. Baik. Ini dia pembahasan yang berkaitan dengan hukum-hukum mubtada dan hukum-hukum khabar. Hukum-hukum mubtada ada 4. Jenis mubtada, kemudian ma'rifahnya mubtada dan nakirahnya mubtada, kemudian urutan mubtada dan khabar, kemudian yang keempat hasful mubtada. Kemudian khabar ada 2 poin, ada 2 hukum, yaitu jenis mubtada dan mutabaqatuhu lil jenis khabar jenis khabar dan mutabaqatuhu lil mubtada, kesesuaiannya dengan mubtada. Taib. Allah taala alam, insyaallah akan kita lanjutkan di kesempatan selanjutnya. Insyaallah nanti akan kita merajah kembali kaidah-kaidah ini karena penting sekali. Wallahu taala alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.